Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Sumayyah dari kelas G semester 2 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dengan mata kuliah studi Islam dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Chandra Krisnajaya MHU. Nah, di video ini saya akan ngebahas bagaimana nilai-nilai akhlak dalam Islam bisa menjadi solusi atas 3 masalah besar di media sosial: hoax, ujaran kebencian, dan krisis etika digital. Yuk kita bahas. Mencari upaya menjadi global ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa Kominfo. Jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Nah, di Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang tinggi di media sosial. Banyak orang dengan mudah membagikan informasi tanpa dia itu memverifikasi atau melontarkan komentar kasarnya hanya karena merasa aman di balik layar. Fenomena ini disebut dengan online disinhibition effect, di mana seorang itu merasa tidak terikat etika saat berinteraksi secara digital. Jadi akibatnya muncul apa yang disebut krisis etika digital. Empatinya menurun, ujaran kebencian ini dianggap wajar sama semua orang, dan kebenaran kalah cepat dibanding sama sensasi. Nah, pertanyaannya, apakah Islam sebagai ajaran yang udah lebih dari 14 abad lalu punya jawaban untuk masalah yang sangat kekinian ini? Jawabannya ya, lewat akhlak. Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti atau tabiat. Dan di dalam Islam, akhlak bukan sekedar pelengkap, tapi inti dari risalah kenabian Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak dalam Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk cara kita berbicara, menyebarkan informasi, dan berinteraksi baik secara langsung maupun digital. Yang artinya ruang digital pun tetap berada dalam koridor akhlak. Nggak ada tuh istilahnya kita bebas etika hanya karena interaksi terjadi di balik layar HP. Islam sudah mengajarkan prinsip tabayun, yaitu mengecek dan memverifikasi kebenarannya sebelum menyebarkan informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyelesaikan perbuatan itu. Ayat ini diturunkan jauh sebelum era internet, tapi relevansinya luar biasa untuk zaman sekarang, di mana satu klik share itu bisa menyebarkan kebohongan ke ribuan orang dalam 1 detik. Rasulullah SAW juga bersabda, cukuplah seorang disebut pendusta apabila ia menyampaikan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim.
Jadi artinya sebelum kita membagikan informasi, akhlak Islam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak nih, kayak cek sumbernya, cek fakta terbarunya. Nah, terus barulah kita sebarkan jika misalkan itu berita itu benar gitu. Untuk ujaran kebencian, Islam mengaturnya lewat akhlak, menjaga lisan dan menghindari ghibah serta fitnah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, yang di dalamnya itu melarang saling mengejek, memberi gelar buruk, berburuk sangka dan mengunjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan prinsip sederhana namun kayak powerful gitu, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nih, kalau prinsip ini diterapkan di media sosial, sebenarnya banyak perdebatan toksik dan komentar yang tidak akan terjadi. Jadi akhlak mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi tetap punya batas gitu, nggak menyakiti, tidak merendahkan, dan tidak menyebar permusuhan. Dari dua dalil di atas, kita bisa narik solusi nih untuk krisis etika digital. Yang pertama, budaya tabayun. Jadi itu kita dibiasain buat cek fakta lewat situs seperti Mavindo atau Turnback Hoax sebelum membagikan info. Terus yang kedua, terapkan filter, berkata baik atau diam. Sebelum posting komentar, kita tanya ini ke diri sendiri, apakah ini bermanfaat atau hanya menyakiti. Terus yang ketiga, membangun kesadaran bahwa digital footprint adalah amanah. Setiap jejak digital kita kelak akan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip Islam, bahwa lisan dan tulisan termasuk amal yang dicatat. Contohnya itu gerak-gerakan dakwah digital yang mengusung konten edukatif dan klarifikasi hoax berbasis nilai Islam. Itu kan adalah bentuk nyata bagaimana akhlak bisa diimplementasikan langsung ke ruang digital. Jadi bukan sekedar teori kelas doang gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa akhlak Islam itu bukan ajaran usang yang ketinggalan zaman. Justru itu tuh sangat relevan gitu, menjawab masalah hoax, ujaran kebencian, dan krisis etika digital lewat prinsip tabayun. Terus kita menjaga lisan, kesadaran akan bertanggung jawab setiap kata yang kita sebarkan. Jadi ayolah kita mulai dari diri sendiri, jadi pengguna media sosial yang berakhlak sebelum berharap dunia digital jadi lebih sehat. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.